Halo Sobat Belajar, bagaimana nih Sobat Belajar kabarnya di rumah? Semoga Sobat Belajar di rumah sehat-sehat aja ya. Karena pada kesempatan kali ini nih, di sini Kak Abi akan menemani Sobat Belajar di rumah untuk membahas soal-soal tentang UTBK, terutama di dalam pelajaran sosiologi. Nah, kalau misalnya Sobat Belajar udah lihat di sini nih, ini maksudnya apa ya? Nah, sesuai dengan judulnya, Sobat Belajar, Kak Abi hari ini akan menemani Sobat Belajar mengenai tentang lembaga-lembaga pengendalian sosial tuh apa aja sih yang ada di Indonesia. Nah, Sobat Belajar, sebelum kita masuk ke soal-soalnya, kita harus tahu dulu nih materi yang mengenai lembaga-lembaga sosial di Indonesia nih apa aja nih. Nih, kalau misalnya kita lihat di sini, yang pertama ada polisi. Ada polisi, kemudian ada pengendalian sosial yang dari sekolah, kemudian ada pengadilan, kemudian adalah dari keluarga, kemudian ada pengadilan adat, ada juga tokoh masyarakat, kemudian media massa, dan yang terakhir ada mahasiswa. Nah, kalau misalnya Sobat Belajar lihat nih di sini, berarti pengendalian sosial itu termasuk salah satu tindakan yang mencegah, membantu masyarakat ini supaya mereka terus berbuat kebaikan atau berbuat di jalur yang benar. Di sini yang pertama ada polisi, terus kemudian di bawahnya ada pengadilan. Berarti kalau misalnya ada orang atau ada individu yang mereka sengaja berbuat tidak baik, berarti nanti akan diadili oleh lembaga-lembaga pengendalian sosial yang ada di sini. Nah, sebelumnya nih Sobat Belajar pernah tahu nggak sih kenapa nih di paling bawah nih ada yang tulisannya mahasiswa? Kenapa mahasiswa juga bisa menjadi yang namanya media atau lembaga pengendalian sosial? Nah, kita lihat di slide yang sini. Media pengendalian sosial. Kenapa sih mahasiswa bisa menjadi media pengendalian sosial? Karena yang pertama, karena mahasiswa ini kan dia kan sebagai kontrol dari masyarakat juga. Kalau di sini dilihat ada gedung DPR MPR. Berarti kalau misalnya Sobat Belajar di rumah nih, mahasiswa ini juga berfungsi nih tugasnya untuk sebagai kontrol atau lembaga pengendali sosial yang non formal, sebagai kontrol semua pejabat-pejabat negara yang kerja di gedung DPR MPR seperti itu. Nah, makanya nih mahasiswa juga termasuk di dalamnya. Seperti itu Sobat Belajar. Jadi ada fungsinya juga kalau misalnya mahasiswa ini ternyata nih dia berfungsi sebagai lembaga pengendalian sosial. Begitu Sobat Belajar. Kita lanjut ya, masuk ke materinya. Yang pertama kita lihat di sini ada polisi. Kenapa sih polisi menjadi lembaga pengendalian sosial? Kita next slide. Nah, kenapa polisi bisa disebut sebagai lembaga pengendalian sosial? Ya, seperti teman-teman Sobat Belajar di rumah tahu, kalau misalnya polisi ini merupakan sebuah lembaga formal yang menangani kasus-kasus besar, kasus-kasus kriminal, kasus-kasus yang melanggar norma-norma atau nilai-nilai. Seperti itu Sobat Belajar. Makanya kepolisian ini menjadi garda nomor 1 untuk yang merupakan lembaga pengendalian sosial. Seperti itu. Oke. Nah, di sini ada tulisannya, polisi adalah aparat penegak hukum yang bertugas menegakkan kaidah-kaidah atau norma-norma sosial. Jadi secara tidak langsung nih, kepolisian itu mereka juga secara tidak langsung menjadi penegak hukum. Jadi penegak hukum yang valid gitu loh, supaya nih individu atau kelompok yang melakukan penyimpangan sosial bisa nurut sama sebuah lembaga pengendalian sosial yang satu ini. Begitu Sobat Belajar. Oke, kita langsung lanjut ke lembaga pengendalian sosial yang kedua. Kita lihat di slide berikutnya. Next slide. Nah, ini ada, yaitu pengadilan. Di sini kelihatan gambarnya. Ternyata di pengadilan ini banyak banget loh elemennya Sobat Belajar. Yang pertama, ada hakimnya, terus kemudian ada jaksanya, kemudian ada saksinya, ada korbannya juga, kemudian ada terdakwanya juga, seperti itu. Nah, jadi di sini di pengadilan ini merupakan sebuah lembaga pengendalian sosial yang secara formal seperti itu Sobat Belajar.
Nah, di sini dalam pengendalian terdapat perangkat yang bertugas menjalankan pengadilannya seperti itu. Jadi kalau misalnya di pengadilan ini banyak nih stakeholdernya yang mereka berkolaborasi menjadi satu untuk menegakkan sebuah keadilan di lembaga sosial, di lembaga pengendalian sosial yang ada di sini yaitu pengadilan. Seperti itu sobat belajar. Jadi bukan hanya polisi saja yang formal, namun pengadilan ini juga merupakan sebuah lembaga pengendalian sosial yang bersifat formal. Seperti itu sobat belajar. Nah, kita langsung lanjut ya ke slide berikutnya. Ini sudah, berarti kita langsung lanjut sekolah. Ternyata nih sobat belajar, sekolah ini juga merupakan sebuah media pengendalian sosial, sebuah lembaga pengendalian sosial. Nah, tapi di sini kita lihat sekolah. Jadi kalau misalnya kenapa sih sekolah tuh bisa gitu loh jadi lembaga pengendalian sosial. Nah, menurut sobat belajar gimana? Kenapa nih sekolah tuh bisa menjadi lembaga pengendalian sosial? Kita lihat. Nah, di sini ada tulisannya. Ketika mendidik para siswa secara tidak langsung, guru ataupun pengajar itu juga mengajarkan norma-norma, nilai-nilai seperti itu. Jadi nggak hanya mengajar, nggak hanya memberikan ilmu, jadi tapi si pengajar ini atau ibu guru atau bapak guru di sekolah, beliau juga membangunkan kepribadian. Jadi secara tidak langsung nih, beliau juga mengajarkan tentang nilai-nilai, terus kemudian norma-norma, terus kemudian tentang kepribadian juga. Karena setiap hari dari Senin sampai Jumat, dari jam 8, dari jam setengah 7 pagi sampai misalnya jam 2 siang, sobat belajar kan lebih banyak nih di sekolah. Nah, berarti peranan sekolah ini menjadi sebuah lembaga pengendalian sosial yang kurang lebih bisa kita bilang sangat banyak dan berpengaruh begitu. Karena dari mulai kita SD, misalnya umur 6 tahun, sampai dengan SMA, misalnya umur 15 tahun atau 16 tahun. Nah, begitu. Jadi selama itu, selama kita masa sekolah, si sekolah ini memiliki sebuah peranan penting nih sobat belajar dalam mengendalikan lembaga sosial. Jadi sekolah ini juga merupakan lembaga sosial yang bagus sekali, yang mengambil peranan penting, yang lebih dominan seperti itu untuk merangkai nih lembaga-lembaga pengendalian sosial nih. Seperti itu ya sobat belajar. Nah, di sini kakak ngambil gambarnya anak SMA dan SMP. Anak SMA doang, Deng. Di sini memakai masker. Padahal di kenyataannya kita belum sekolah ya, sobat belajar. Nah, begitu. Gimana sobat belajar? Sudah mulai mengerti kan? Jadi tadi ada 3 lembaga pengendalian sosial yang sudah Kak Abi bahas. Yang pertama ada polisi. Yang kedua ada pengadilan. Yang ketiga ada sekolah. Nah, sobat belajar, kita bisa lanjut ya, sobat belajar, untuk pembahasan berikutnya. Kita lihat di slide berikutnya. Kita lihat di slide berikutnya. Ups. Nah, di sini ada keluarga. Kenapa sih keluarga nih bisa menjadi salah satu lembaga pengendalian sosial? Nah, kenapa nih keluarga? Coba misalnya nih, sobat belajar di rumah berpikir nih, kenapa ya keluarga ini bisa lembaga sekecil keluarga yang hanya ada ibu, kemudian bapak, kemudian adik atau kakak. Nah, itu bisa menjadi sebuah lembaga pengendalian sosial. Pasti sobat belajar di rumah udah pada tahu kan? Karena lembaga sosial di keluarga ini merupakan sebuah lingkup terkecil dari misalnya sosialisasi dari sobat belajar, dari sebuah individu. Karena dari mulai kita dilahirkan, kemudian hingga kita pergi, hingga kita meninggal. Nah, keluarga ini merupakan sebuah lembaga sosial yang paling dekat dengan kita dari mulai kita bangun tidur hingga tidur lagi, seperti itu. Nah, jadi keluarga ini sedikit banyak, bukan sedikit banyak, bahkan banyak memiliki peranan penting nih sobat belajar dalam menjadi lembaga pengendalian sosial, seperti itu. Kita lihat tulisannya. Nah, peran di sini ada tulisannya nih. Kita coret-coret. Peranan keluarga dalam pengendalian sosial itu sangat besar.
Gitu sobat belajar, aku mau ganti warna. Sangat besar. Karena apa nih? Karena lingkungan keluarga ini merupakan tempat pertama dan utama bagi anak untuk belajar. Jadi kalau misalnya dari kecil pasti yang ngajarin ngobrol siapa? Ibu atau bapak kan? Maksudnya keluarga di rumah. Terus kemudian yang ngajarin belajar jalan maksud Kak Abi. Itu pasti keluarga, orang tua di rumah. Kemudian yang ngajarin ngambil sendok buat masukin ke mulut buat makan, itu pasti keluarga. Karena hal-hal seperti itu kita tidak bisa dapatkan di luar, kita tidak bisa dapatkan di lembaga kursus, misalnya kursus berjalan, kursus les makan. Mungkin ada kursus table manner, tapi kan nggak dari kecil. Nah ini, keluarga ini merupakan sebuah lembaga yang memang sudah dari kecil nih sobat belajar. Jadi dimulai dari yang seperti tadi Kak Abi bilang, dari mulai makan, kemudian berjalan, belajar berbicara, bahkan hal-hal yang sebetulnya misalnya kamu tidak boleh ngomong A, kamu tidak boleh ngomong B, perkataan gitu, etika, kemudian adab juga. Sedikit banyak keluarga yang memiliki peranan seperti itu, terutama orang-orang yang ada di rumah. Kalau misalnya nih sobat belajar ada di lingkungan keluarga, bukan keluarga, atau rumah sobat belajar di rumah ada misalnya di sebuah kelompok yang memiliki lingkungan yang kurang bagus, misalnya di lingkungan prostitusi, pasti sobat belajar orang-orang di situ juga terbawa bahwa misalnya sebuah gerakan prostitusi itu merupakan gerakan yang wajar. Padahal kalau misalnya sobat belajar tumbuh di lingkungan yang misalnya lingkungan yang religius atau lingkungan yang beradab, berarti sobat belajar akan menganggap nih bahwa misalnya prostitusi itu merupakan sebuah penyimpangan sosial seperti itu. Jadi kita bisa simpulkan bahwa keluarga ini memiliki peranan yang sangat penting. Nah, kalau misalnya kita lihat di sini ada gambarnya, ada ayahnya, ada anaknya, kemudian ada anaknya juga, kemudian ada ibunya, gitu. Mereka semua di sini berkolaborasi. Jadi kalau misalnya sobat belajar di rumah nih ngelihat gambarnya bergandengan tangan, berarti secara tidak langsung dari lambang ini, keluarga ini melambangkan sebuah satu kesatuan untuk membangun sebuah lembaga sosial yang berkesinambungan. Jadi mereka nggak kerja sendiri-sendiri. Jadi mereka kerja bareng-bareng seperti tadi pengadilan. Jadi kalau misalnya ada di pengadilan ada hakim, jaksa, dan lain sebagainya. Kalau di rumah, di keluarga kita ada orang tua, ada ayah, ada ibu, ada adik atau kakak. Seperti itu sobat belajar. Nah, itulah yang menyebabkan atau yang mengakibatkan keluarga ini bisa kita sebut sebagai sebuah lembaga pengendalian sosial. Seperti itu sobat belajar. Nah, kita bisa lanjut ke slide berikutnya ya sobat belajar. Di sini kita lanjut ke slide berikutnya. Nah, pengadilan adat. Ternyata nih sobat belajar, di balik pengadilan umum, pengadilan negeri, pengadilan tinggi, ternyata di sebuah adat, lingkungan adat itu juga ada pengadilannya loh sobat belajar. Dan pengadilan adat ini merupakan sebuah lembaga pengendalian sosial bagi masyarakat adat sekitarnya. Seperti itu. Kita lihat ya sobat belajar nih. Tuh, di sini hukuman bagi para pelanggar norma. Jadi kalau misalnya pengadilan adat, ternyata fungsinya juga sama seperti pengadilan tinggi atau pengadilan negeri. Jadi pengadilan adat ini juga bisa menjatuhkan hukuman bagi pelanggarnya, seperti itu. Nah, hukuman bagi para pelanggar. Nah, biasanya pelanggarannya berupa apa nih? Berupa denda misalnya. Atau diusir dari lingkungan masyarakat adat, seperti itu. Jadi kalau misalnya hukum adat seperti itu. Nah, di sini kita lihat gambarnya nih. Misalnya ada 2 orang. Tapi kalau misalnya sobat belajar tahu, ternyata pengadilan adat ini memiliki banyak kemiripan juga dong sama pengadilan negeri atau pengadilan tinggi. Pastinya ada misalnya yang mengadili, biasanya ketua adat. Terus kemudian orang-orangnya, masyarakat adatnya, kemudian ada penuntutnya, seperti itu. Nah, ternyata nih pengadilan adat
juga merupakan sebuah lembaga pengendalian sosial nih sobat belajar gitu. Pengadilan adat, ingat ya, jadi tadi kita udah bahas apa? Ada pengadilan, ada kepolisian, kemudian pengadilan, terus kemudian keluarga, terus pengadilan adat, seperti itu. Nah, jadi hal-hal seperti ini nih yang menjadi sebuah lembaga pengendalian sosial. Jadi kalau misalnya di lingkungan adat, kalau misalnya kita di lingkungan, misalnya sobat belajar tinggalnya di Jakarta, pasti lanjutnya ke pengadilan negeri, seperti itu. Kalau misalnya pengadilan adat, pasti adanya di daerah-daerah yang masih memegang teguh adat istiadatnya. Kayak misalnya, berarti di mana nih? Misalnya suku Dayak, pedalaman suku Dayak, misalnya pedalaman di Kalimantan, berarti misalnya suku Dayak. Terus biasanya ada juga misalnya yang di Pulau Jawa, apa? Misalnya suku Baduy. Nah, suku Baduy. Seperti itu. Biasanya misalnya kalau misalnya di Nias juga ada. Berarti kalau misalnya pengadilan adat itu adalah pengadilan yang biasanya norma-normanya atau nilai-nilainya dikontrol nih melalui nilai-nilai adat istiadat, nilai-nilai kebudayaan setempat. Seperti itu sobat belajar. Sudah mulai mengerti ya pengadilan adat? Kenapa bisa kita masukkan ke sebuah lembaga pengendalian sosial? Kita lanjutkan ke slide berikutnya. Kita lanjut ke slide berikutnya. Nah, di sini ada tokoh masyarakat. Kalau misalnya sobat belajar berpikir dulu nih, misalnya kenapa sih tokoh masyarakat itu bisa juga nih jadi lembaga pengendalian sosial? Karena apa? Kita lihat di sini di slide-nya. Para tokoh masyarakat dapat melakukan peranan sebagai lembaga pengendalian sosial terhadap warga masyarakatnya. Nah, kalau misalnya ini nih, tokoh masyarakat ini ternyata bisa juga ada di kehidupan kita yang sekarang. Maksudnya di kota-kota besar, karena kan pasti sobat belajar di rumah hidup bertetangga, bermasyarakat. Nah, pasti banyak dong tokoh masyarakat kayak misalnya Pak RT, kemudian Pak RW, begitu. Nah, tokoh masyarakat inilah yang nantinya menjalankan lembaga-lembaga yang menegakkan hukuman, yang menegakkan nilai-nilai sosial itu sendiri. Misalnya di sini ada, kita tulisin ini ada warga. Stakeholdernya ya, misalnya Pak RT. Nah, kemudian di sini ada Pak RW misalnya. Terus kemudian ada warganya lagi, warga lagi. Terus kemudian misalnya ada warga, seperti itu. Nah, jadi di sini kita juga bisa melihat nih bahwa tokoh masyarakat ini ternyata memiliki stakeholder juga, seperti yang ada di pengadilan atau yang ada di kepolisian atau yang ada di keluarga. Kayak misalnya di sini berarti ada siapa pemerannya, ada Pak RT, kemudian ada warganya, kemudian ada Pak RW-nya, terus kemudian ada lingkup yang lainnya seperti Karang Taruna dan lain sebagainya. Nah, ternyata nih tokoh masyarakat ini juga memiliki peranan, kayak misalnya nih ada yang melanggar peraturan wilayahnya, kayak misalnya nggak boleh keluar malam di area tersebut karena areanya dibatasin pagar karena ditutup misalnya portalnya jam 11 malam karena pembatasan sosial atau PSBB misalnya atau PPKM. Nah, ternyata ada warga yang melanggar. Nah, berarti di sini stakeholder yang berperan itu adalah warga yang melanggar, kemudian ada Pak RT yang melakukan pengendalian sosial itu sendiri. Jadi, lembaga pengendalian sosial masyarakat ini, tokoh masyarakat ini memiliki peranan yang sangat penting juga buat pengendalian sosial nih sobat belajar. Terutama di lingkungan sekitar rumah. Begitu sobat belajar. Jadi mulai ke sini udah mulai mengerti ya. Jadi kalau misalnya kita baca di sini adalah para tokoh masyarakat. Para tokoh. Which is para tokoh itu bukan cuma satu tokoh, tapi ada beberapa orang. Jadi nggak cuma satu. Nah, terus dapat melakukan peranan sebagai lembaga pengendalian sosial terhadap warga masyarakatnya. Warga masyarakatnya ini berarti di sini ada katanya. Berarti
ya masyarakat yang ada di lingkungan tersebut. Kalau nggak mungkin dong kalau misalnya RT 1, Bapak RT 1 nih, terus kemudian ada masyarakat di RT 13 yang melakukan penyimpangan sosial. Nggak mungkin Bapak RT 1 menindak atau melakukan kontrol sosial terhadap warga di RT 13. Jadi sesuai dengan porsinya masing-masing, sesuai dengan warga masyarakatnya. Seperti itu Sobat Belajar. Nah, lanjut ya, udah mulai mengerti ya. Kita lanjut ke slide berikutnya. Ada media massa. Wah, pasti Sobat Belajar udah pada tahu nih media massa di sini. Media massa banyak ya jenis-jenisnya. Ada yang gimana nih? Nah, media massa di sini. Media massa memiliki cakupan luas nih Sobat Belajar. Sehingga dapat mengontrol perilaku para pemimpin dan warga masyarakat. Jadi bukan hanya pemimpin, tapi juga warga masyarakat. Karena di sini tuh media massa tuh sangat berperan penting. Kalau misalnya di era digital seperti sekarang, medianya berarti apa? Media massa ada media digital. Ada media cetak juga. Begitu, jadi terbagi dua ya. Kalau misal digital berarti ada apa nih? Misalnya TV. Terus kemudian ada sosial media, biasa ya Twitter, Instagram. Apalagi kemudian banyak nih kayak misalnya aplikasi baca berita kayak gitu. Nah, itu bisa dibilang media digital. Kalau misalnya TV juga ya tadi ya media digital. Kalau misalnya media cetak berarti apa? Koran. Gitu. Terus kemudian apa? Poster. Baliho. Gitu. Jadi media ini ternyata berpengaruh penting karena kalau misalnya Sobat Belajar tahu nih, media massa ini loh yang secara langsung memberitakan kalau misalnya banyak kejadian-kejadian tertentu yang akhirnya media massa ini juga bisa menggiring opini publik kalau misalnya sesuatu itu terjadi. Jadi kalau misalnya Sobat Belajar tahu, media massa ini juga mempunyai peranan yang penting karena bisa yang tadi mengiring opini publik. Jadi kalau misalnya lagi banyak perseteruan, media massa ini memiliki peranan yang besar juga seperti itu. Karena yang seperti tadi kita ketahuin, dapat mengontrol perilaku. Begitu Sobat Belajar. Nah, sekarang udah tahu ya kalau misalnya ternyata media massa juga memiliki peranan yang sangat penting Sobat Belajar. Kayak gitu. Gimana nih Sobat Belajar? Sudah mulai mengerti? Kita bisa lanjut ya Sobat Belajar ke slide berikutnya. Di sini ada yang terakhir. Jadi lembaga pengendalian sosial yang terakhir itu apa sih? Yang tadi kita udah sebutin di depan, yaitu adalah mahasiswa, Sobat Belajar. Kenapa sih mahasiswa bisa menjadi lembaga pengendalian sosial? Yang seperti tadi Kakak habis sebutkan yang di depan, ternyata mahasiswa ini memiliki peranan yang sangat penting dalam pengendalian sosial. Jadi di sini ada tulisannya, demonstrasi mahasiswa untuk menuntut para pemimpin atau pejabat pemerintah yang melanggar. Menuntut para pemimpin, pejabat, pemerintah yang melanggar. Nah, melanggar norma-norma sehingga merugikan rakyat. Kayak misalnya yang paling sering apa nih? Korupsi ya. Banyak banget nih orang-orang atau misalnya pejabat-pejabat, menteri-menteri yang melakukan korupsi di era sekarang. Nah, ini ternyata nih mahasiswa ini memiliki peranan yang sangat penting nih Sobat Belajar. Karena mahasiswa ini bisa langsung turun ke jalan melakukan demokrasi. Tentu saja demokrasi, karena kan negara Indonesia merupakan negara yang menganut sistem pemerintahan demokrasi, bukan monarki atau kerajaan seperti itu. Jadi siapa saja yang mengakibatkan kerugian bagi rakyat, kerugian bagi negara. Nah, mahasiswa di sini berperan aktif nih. Mereka gimana caranya ngapain ya? Berdemonstrasi ke jalan. Seperti itu. Kalau misalnya Sobat Belajar masih mikir, wah demonstrasi mahasiswa itu anarkis. Nah, seperti itu.
ternyata demonstrasi ini juga ada aturannya nih Sobat Belajar. Kalau misalnya nanti Sobat Belajar udah kuliah, pasti Sobat Belajar akan diajarin caranya gimana berdemonstrasi, menyampaikan pendapat, berorasi secara baik dan benar. Karena itu merupakan diatur nih, demonstrasi itu diatur dalam undang-undang. Jadi seluruh stakeholder mahasiswa ataupun rakyat itu bisa mengedepankan kebebasan untuk berbicara seperti itu. Namun kembali lagi ada aturan-aturannya Sobat Belajar seperti itu. Jadi akhirnya mahasiswa turun ke jalan untuk melakukan demonstrasi atas pejabat pemerintahan, pemimpin yang melanggar norma-norma yang merugikan negara. Nah, ternyata di situ tuh adalah sebuah lembaga pengendalian sosial secara tidak langsung nih di dalam komunitas mahasiswa ini. Biasanya ada BEM, yaitu Badan Eksekutif Mahasiswa yang melakukan demonstrasi. Nah, ternyata di sini juga mahasiswa menjadi sebuah lembaga pengendalian sosial yang sangat efektif dalam mengendalikan sosial yang dilakukan oleh pemimpin, pejabat, dan pemerintah yang biasanya melakukan tindakan-tindakan yang tidak sewajarnya. Seperti itu ya Sobat Belajar. Nah, yang ini mahasiswa ini merupakan sebuah lembaga pengendalian sosial yang terakhir Kabi bahas hari ini. Gimana nih Sobat Belajar? Semoga Sobat Belajar sudah mulai mengerti ya. Karena kita akan lanjut ke slide atau soal-soal materi yang biasanya kita ujikan, yang biasanya Sobat Belajar temui di ujian-ujian UTBK atau ujian SBMPTN atau dan lain sebagainya. Lanjut ya. Tadi kita udah belajar banyak tentang lembaga pengendalian sosial. Nah, sekarang saatnya kita lanjut ke slide berikutnya. Latihan soal. Kita lihat latihan soal yang pertama. Di sini Sobat Belajar ada namanya penghargaan. Kita Sobat Belajar, kita langsung lanjut ke soal yang nomor 1 ya. Penghargaan Kalpataru diberikan kepada, Sobat Belajar baca, diberikan kepada individu atau kelompok yang dinilai berjasa. Jadi kayak Kalpataru itu merupakan sebuah penghargaan. Nah, terhadap pelestarian Kalpataru ini biasanya itu merupakan tanda jasa untuk pelestarian lingkungan nih Sobat Belajar harus tahu. Nah, kemudian pengendalian sosial ini biasanya menggunakan metode apa nih? Di sini ada pilihannya. A. Represif. Sobat Belajar udah tahu ya represif itu artinya apa, karena kemarin Kabi sudah membahas sedikit. Kalau misalnya Sobat Belajar masih lupa, Kabi tulisin lagi. Represif itu artinya melalui sebuah tekanan. Nah, punishment. Ini bahasa Inggris ya Sobat Belajar, artinya hukuman. Nah, ini artinya hukuman. Terus kemudian reward, penghargaan atau hadiah. Terus kemudian simbolik, simbol, kemudian formal, secara resmi berarti. Nah, yang paling tepat yang mana nih? Kita udah ketahuan ya. Kalau misalnya penghargaan, jelas-jelas di sini udah ada kata penghargaan nih. Berarti apa? Reward ya, Sobat Belajar. Udah gampang banget di sini ketebak. Di sini kita lihat kata kuncinya ada penghargaan, terus kemudian di sini ada reward. Berarti jelas itu jawabannya adalah reward. Seperti itu merupakan sebuah pengendalian sosial yang menggunakan metode reward. Kalau misalnya yang menggunakan tekanan atau hukuman, berarti yang tadi polisian. Seperti itu ya Sobat Belajar. Nah, kalau misalnya reward ini ternyata juga bisa loh. Pengendalian sosial metode ini dilakukan di dalam keluarga. Kalau misalnya nih Sobat Belajar punya adik, misalnya adik Sobat Belajar tuh misalnya melakukan hal yang baik, kayak misalnya menggambar sebuah karakter atau menggambar orang. Nah, karena mereka sudah menggambar, adik Sobat Belajar di rumah sudah menggambar, nah mungkin Sobat Belajar bisa kasih reward seperti itu. Nah, nanti adik Sobat Belajar akan senang dan nantinya akan menjadikan itu sebuah sosialisasi sosial yang efektif kayak gitu Sobat Belajar. Nah, lanjut ya kita ke soal berikutnya. Nah, nomor 2. Penyimpangan sosial dapat terjadi apabila terjadi perbedaan
yang disampaikan oleh masing-masing agen sosialisasi. Kita lihat di sini. Ini soal sebab akibat ya sobat belajar. Penyimpangan sosial dapat terjadi apabila terjadi perbedaan yang disampaikan. Bener ya, ini terjadi perbedaan. Itu kata kuncinya. Dapat terjadi apabila adanya perbedaan yang disampaikan oleh masing-masing agen sosialisasi. Bener banget, karena agen sosialisasi ini kan banyak ya sobat belajar. Jadi kalau misalnya banyak perbedaan pendapat, banyak perbedaan penyampaian, berarti bisa menjadi sebuah penyimpangan sosial seperti itu. Berarti pernyataannya benar ya. Berarti ini benar. Terus kemudian akibatnya kita baca proses sosialisasi yang tidak sempurna antara lain disebabkan oleh adanya disorganisasi keluarga. Kita lihat lagi. Proses sosialisasi yang tidak sempurna antara lain disebabkan oleh adanya disorganisasi keluarga. Disorganisasi ini maksudnya apa? Ketidaksesuaian organisasi pengorganisiran keluarga ya sobat belajar. Benar ya proses sosial, benar atau tidak? Kita lihat lagi. Proses sosialisasi yang tidak sempurna disebabkan karena adanya disorganisasi keluarga. Bisa jadi karena ini kayak di sini ada tulisannya ketidaksempurnaan, karena disorganisasi ini bisa menimbulkan sebuah ketidaksempurnaan dalam sebuah proses sosialisasi. Nah, berarti ini benar. Seperti itu. Nah, sobat belajar, gimana nih? Kita lanjut ya ke slide berikutnya. Kita lanjut ke nomor 3. Nah, ada soal. Berikut ini adalah contoh kejahatan sosial yang terorganisasi atau organized crime. Jadi kejahatan yang sudah direncanakan, organized crime. Jadi kejahatan yang sudah direncanakan, waktunya kapan, terjadinya kapan, ada banyak stakeholdernya, seperti itu. Berarti kayak yang udah benar-benar dipersiapkan secara matang nih sobat belajar. Kita lihat. Yang pertama ada pengedaran narkoba. Wah, ini jelas ya, karena dia mengedar kan pasti ada banyak stakeholdernya nih, kayak misalnya ada agen-agen narkobanya, kemudian supirnya, kemudian siapa aja yang terlibat, tim packing, seperti itu. Jadi ini banyak. Berarti benar. Kita lihat yang nomor 2. Mengedarkan uang palsu. Sama dong prosesnya kayak pengedaran narkoba. Kalau misalnya mengedarkan uang palsu berarti itu sangat-sangat direncanakan, karena dia harus mencetak uang, harus ada teknisi yang bersiap desain seperti itu, terus kemudian ada percetakannya, kemudian ada orang yang guntingnya, seperti itu. Terus ada oknum yang mengedarkannya, dan ini merupakan satu kesatuan, organized crime, kejahatan yang terorganisasi atau yang direncanakan. Betul, nomor 2. Kita lanjut baca nomor 3, ada komplotan pencuri kendaraan bermotor. Komplotan, which is di sini ada banyak orang. Di sini ada komplotan, berarti ada kata banyak orang. Komplotan itu berarti misalnya ada 1, 2, 3 atau lebih. Jadi lebih dari 1 orang. Kalau misalnya komplotan kan berarti mereka juga mengatur strategi nih. Kamu yang buka pintu gerbang, kamu yang buka kunci motornya, kamu nanti yang ngendarain motornya, seperti itu. Jadi ini merupakan sebuah kejahatan sosial, kejahatan yang terorganisasi. Berarti ini betul ya sobat belajar. Terus kita lihat nomor 4, penyalahgunaan narkotika. Penyalahgunaan. Jadi di sini cuma ada kata penyalahgunaan. Berarti nggak ada keterangan kalau misalnya dilakukan secara berkelompok atau beramai-ramai ya. Nah, kalau penyalahgunaan narkotika ini berarti adalah jawabannya. Gitu. Karena dia bukan merupakan kejahatan yang terorganisasi, bukan merupakan kejahatan yang terencana. Jadi penyalahgunaan narkoba tidak termasuk ke dalam organized crime. Seperti itu sobat belajar. Jadi kalau misalnya sobat belajar menemukan soal yang seperti ini nih, sobat belajar harus dicek satu-satu, seperti itu. Oke, kita lanjut ya sobat belajar ke nomor berikutnya. Nah, ini Kak Abi lanjut ke nomor berikutnya. Nah, nomor 4, kita baca. Jenis-jenis pengendalian sosial, jenis pengendalian sosial yang menekankan pada tindakan atau ancaman dengan menggunakan kekuatan fisik. Apa tuh? Jelas ya di sini pencegahan bukan,
Desas-desus alias gosip bukan, teguran juga bukan. Tindakan berarti hukuman. Jadi ada yang ditindak nih, ada yang kekuatan fisik. Jadi jelas di sini jawabannya hukuman. Berarti yang nomor 4 benar. Seperti itu sahabat belajar. Kita lanjut ya, ini sangat mudah soalnya nomor 4. Oke, lanjut nomor 5. Salah satu jenis pengendalian sosial yang ada pada masyarakat tradisional yang paling efektif. Nah, soal ini nih ternyata sering nih sobat belajar keluar di UTBK. Kita lihat ternyata yang pertama adanya mitos. Benar, karena kalau misalnya masyarakat tradisional atau misalnya orang-orang yang ada di pelosok biasanya masih menganut sistem kepercayaan. Lingkup yang ada di pelosok biasanya masih menganut sistem kepercayaan seperti itu. Karena kalau misalnya di sana mereka juga masih mempercayai dewa-dewa seperti itu, memuja-muja yang pohon, misalnya memuja pohon, memuja gunung seperti itu. Berarti ini mitos, bisa jadi legend alias legenda. Sangat bisa salah satu jenis pengendalian sosial. Tahayul, bener ya kalau misalnya banyak gosip-gosip tahayul berarti bisa nih jadi pengendalian sosial. Tabu, betul juga, karena merupakan sebuah pengendalian sosial yang bersifat desas-desus. Terus yang terakhir ada gosip. Wah, ternyata ini benar semua. Gitu ya sobat belajar. Jadi kita harus cek satu-satu yang mana yang paling sesuai. Gitu sobat belajar. Nah, kita akan lanjut ke soal yang berikutnya ya sobat belajar. Karena soal-soal seperti ini nih memang soal-soal sosiologi yang sering kita jumpai di ujian-ujian UTBK seperti itu. Biasanya kalau misalnya sobat belajar kerjain UTBK nih, pasti paling duluan materi-materi yang sosiologi kayak gitu-gitu, atau materi-materi yang teoritis. Nanti materi-materi yang agak susah biasanya dikesampingkan. Kalau misalnya sosiologi ini kan materi yang memang sehari-hari ya sobat belajar. Kalau misalnya kita mulai keluar rumah sampai kita masuk rumah lagi, di situ merupakan banyak pelajaran sosiologi yang bisa kita ambil. Seperti itu sobat belajar. Oke, lanjut ke slide yang ke berikutnya. Nah, yang keenam, ada namanya pranata sosial. Nomor 6, pranata sosial memegang peranan penting dalam pengendalian sosial. Yang memegang peranan penting dalam pengendalian sosial. Kita lihat. Sekilas aja nih, wah ternyata ini yang tadi kita bicarakan, ada kepolisian, ada adat, pengadilan, tokoh masyarakat, berarti semuanya penting ya. Nah ini merupakan benar semua. Jadi pranata sosial yang memegang peranan penting dalam pengendalian sosial. Dan ini kan tadi kan merupakan lembaga-lembaga pengendalian sosial ya sobat belajar. Begitu. Kita langsung lanjut ke soal berikutnya ya sobat belajar. Nah, nomor 7. Kita menjumpai soal sebab akibat lagi nih, sobat belajar. Kita baca ya bareng-bareng. Penyimpangan merupakan perilaku yang oleh sejumlah orang dianggap sebagai hal yang tercela dan di luar batas toleransi. Bener ya, penyimpangan perilaku dianggap sebagai hal yang tercela dan di luar batas toleransi yang dianggap oleh sejumlah besar orang. Berarti benar. Karena ini sejumlah, jadi beberapa penyimpangan sosial memang seperti itu, di luar batas toleransi gitu. Yang kita baca yang sebabnya, karena sebabnya seorang anak laki-laki berperilaku sebagai anak perempuan bukan merupakan penyimpangan sosial. Jelas salah ya, ini akibatnya. Nah, karena misalnya kita lihat anak laki-laki di sini yang tulisannya berperilaku sebagai anak perempuan bukan merupakan penyimpangan sosial. Seharusnya kata bukannya tidak ada. Nah, hal yang seperti ini nih, ini adalah soal sebab akibat. Berarti yang ininya benar, sebabnya salah. Seperti itu ya sobat belajar. Oke, kita bisa lanjut ke soal yang berikutnya. Nah, nomor 8, kita baca bareng-bareng. Berikut ini adalah ciri-ciri organisasi sosial nih sobat belajar. Yang tadi organisasi sosial nih ciri-cirinya apa sih? Kita lihat ya. Yang pertama ada misalnya sistem keanggotaan tertulis.
Terus kemudian kita titikin dulu. Yang B, adanya status dan peranan yang jelas bagi anggotanya. Benar. Terus kemudian yang C, bersifat kerumunan. Kita titikin dulu. Terus yang D, memiliki tujuan yang jelas. Benar ya, kalau misalnya organisasi sosial nih, biasanya memiliki tujuan yang jelas nih Sobat Belajar. Terus kemudian yang E, memiliki batas-batas operasional yang jelas. Wah, ini jelas benar ya. Terus kita misalnya tadi kita titikin adalah yang C dan A. Memiliki sistem keanggotaan secara tertulis. Wah, ini ternyata benar nih. Merupakan sebuah organisasi sosial. Berarti yang kecuali adalah yang C, bersifat kerumunan. Nah, begitu kan Sobat Belajar di rumah nih. Harus teliti sama kata-kata kecualinya nih. Jangan sampai nanti Sobat Belajar karena saking buru-burunya di rumah mengerjakan soal UTBK, kata terkecualinya dilewatkan. Nah, itu penting ya Sobat Belajar. Oke, lanjut ke nomor yang berikutnya adalah nomor 9. Wah, kita baca bareng-bareng. Lembaga pendidikan merupakan salah satu media mobilitas sosial ke atas. Karena pendidikan mampu. Nah, kenapa nih lembaga pendidikan merupakan salah satu media mobilitas sosial? Kita lihat ya, di sini sebagai lembaga pendidikan nih, kita lihat. Yang A, berperan sebagai sarana transformasi kebudayaan leluhur. Dititikin dulu. Dititikin. Terus kemudian yang B, mencetak sumber daya manusia yang dibutuhkan masyarakat. Mungkin ya, bisa ya. Nah, yang C, menciptakan generasi baru yang membuat perubahan. Bisa juga. Yang D, mengurangi segala bentuk pengangguran. Benar juga. Yang E, menjalani kesejahteraan sosial di masyarakat. Benar juga. Tapi kita lihat di sini nih Sobat Belajar. Yang merupakan salah satu media mobilitas sosial. Mobilitas, di sini ada kata kuncinya media mobilitas sosial ke atas. Nah, berarti kalau misalnya media mobilitas sosial yang ke atas itu adalah ke atas ini maksudnya adalah visi ke depannya. Jadi yang B kita baca, mencetak sumber daya manusia yang dibutuhkan masyarakat. Sumber daya manusia yang dibutuhkan masyarakat. Yang terus ada kemiripan nih sama yang ini, mengurangi bentuk pengangguran. Nah, kira-kira yang paling tepat yang mana nih Sobat Belajar? Yang B atau yang D? Nah, ternyata sumber daya manusia ini bener ya. Tapi kalau misalnya sumber daya manusia kan dibutuhkan bukan hanya untuk masyarakat, tapi juga dibutuhkan untuk negara, kemudian dibutuhkan untuk kebutuhan banyak. Jadi ini kata-kata ini kurang tepat. Berarti yang D ini mengurangi segala bentuk pengangguran. Nah, berarti kita bisa pilih yang D. Nah, kata kuncinya ini ya, ke atas. Berarti yang dimaksud ke atas itu adalah visi untuk kedepannya. Seperti itu Sobat Belajar. Oke, lanjut ke soal yang nomor 10. Kita baca soalnya bareng-bareng. Berikut ini yang merupakan pendidikan formal dalam masyarakat. Nah, ini ada kata kuncinya nih. Pendidikan formal. Berarti sebuah lembaga pendidikan yang resmi ya Sobat Belajar. Kita lihat pilihannya. Yang A adalah pengajaran ilmu pengetahuan sosial di sekolah swasta. Kita titikin. Bimbingan tes masuk perguruan tinggi terbesar. Berarti kalau misalnya udah ada kata bimbingan tes, bukan merupakan sebuah lembaga yang formal ya, karena kan itu bimbingan belajar tuh kayak bebas. Sobat Belajar mau ikut bimbel atau tidak, seperti itu. Jadi ini tidak formal. Kemudian kita lihat yang C, pendidikan agama di tempat ibadah. Nah, ini kayak misalnya kalau misalnya umat muslim biasanya mengaji. Nah, mengaji di musola atau di surau. Nah, biasanya itu kan bukan merupakan kewajiban. Jadi itu bukan merupakan pendidikan yang formal. Berarti ini non formal, berarti bukan. Terus kemudian kita lihat yang D, pusat pelatihan sepak bola di Cipanas, Jawa Barat. Pusat pelatihan sepak bola. Nah, kalau misalnya di sini pelatihan sepak bola, kalau misalnya bakat Sobat Belajar di rumah bukan untuk sepak bola, berarti Sobat Belajar tidak diharuskan untuk latihan bola kan. Nah, berarti ini bukan merupakan pendidikan yang formal. Ini bersifat non formal karena latihan bola seperti itu. Yang E, lanjut. Belajar menari di pusat tari tradisional Taman Mini Indonesia Indah. Belajar menari. Nah, sama seperti pelatihan sepak bola yang tadi. Sobat Belajar di rumah ada
tidak diharuskan untuk belajar menari nih, karena ini adalah bersifat non formal, jadi tidak wajib. Berarti jelas di sini jawabannya adalah pengajaran ilmu pengetahuan sosial di sekolah swasta. Sekolah di sini ada kata sekolah. Nah, ini adalah formal ya. Nah, baik sekolah swasta, sekolah negeri. Nah, itu merupakan sebuah lembaga sosial, lembaga pendidikan formal. Nah, berarti isinya jelas yang A. Nah, seperti itu sobat belajar. Nah, gimana nih sobat belajar? Kita udah mulai udah mengerjakan 10 soal UTBK yang sering keluar nih sobat belajar. Semoga sobat belajar di rumah sedikit banyak sudah bisa memahami cara menjawabnya, kemudian meneliti soal, membedah soalnya, seperti itu. Hal-hal yang seperti ini nih yang harus sobat belajar terus lakukan di rumah. Jangan hanya pada saat bimbingan belajar saja, atau jangan hanya pada saat malam hari saja. Harus diulang, harus dilatih setiap hari. Seperti itu sobat belajar. Nah sobat belajar, karena sekarang belajar itu mudah, ayo belajar. Jangan lupa belajar, karena sekarang belajar itu mudah. Ayo belajar!